Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, kita duduk di sini untuk usaha satu saja. Bagaimana kita ini menjadi orang yang sukses. Itulah maksud kita duduk di sini. Penting apa enggak semuanya? Enggak ada orang yang ingin gagal, enggak ada orang yang ingin celaka, enggak ada orang yang ingin hina. Lah sekarang inilah kita usaha untuk itu, supaya kita jadi orang mulia, orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang barokah. Untuk diri kita, untuk anak cucu kita, keluarga kita, kampung kita, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Dan jalannya supaya orang itu hidupnya selamat, itu hanya satu aja. Kalau dia itu hidup mengikuti petunjuk pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, penentu alam semesta, yang membahagiakan dan yang mencelakakan siapa saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada pikiran saya akan selamat dengan harta. Kalau orang itu selamat dengan harta, Qarun sudah selamat. Jangan ada pikiran selamat dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan bisa menyelamatkan, Fir'aun akan selamat. Jangan ada pikiran orang akan selamat dengan teknologi. Kalau seumpama teknologi bisa menyelamatkan, ahli-ahli teknologi tidak mati. Jangan ada pikiran kedokteran mau menyelamatkan. Seumpama kedokteran bisa menyelamatkan, dokter-dokter tidak ada yang mati. Satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya satu saja, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali mengenal Allah, meyakini Allah, bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, bukan manusia yang berkuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Insyaallah. Bukan raja-raja yang berkuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Ini sederhana ini kata-kata ini, tapi ini penting ini. Karena kebanyakan manusia itu dalam hati itu yang berkuasa itu raja-raja, yang berkuasa itu Amerika, yang berkuasa itu Cina, yang berkuasa itu Belanda. Itulah namanya kebodohan. Yang berkuasa itu yang menciptakan Amerika, bukan Amerika. Yang kaya itu bukan Cina, yang menciptakan negeri Cina itu. Yang kuat bukan para malaikat, yang menciptakan para malaikat yang maha kuat. La ilaha illallah. Asas pertama supaya orang itu selamat itu harus keyakinannya itu benar. Kalau keyakinannya nggak benar, nggak akan bisa selamat. Walaupun dia punya dunia seisinya, tapi tidak kenal dengan yang menciptakan dunia, celaka. Walaupun dia didukung semua rakyat, tapi tidak didukung oleh yang menciptakan rakyat, celaka. Walaupun didukung oleh semua raja, tidak didukung oleh yang menciptakan raja, celaka. Walaupun punya dunia seisinya, tapi dia tidak punya hubungan dengan yang punya dunia, yang menciptakan dunia, mesti celaka. Pasti, bukan mungkin, pasti celaka. Cuman kadang-kadang itu dia tidak sadar kalau dia itu celaka. Seperti orang naik mobil di jalan tol mulus, dengan tenang-tenang dia gembira naik mobil, nggak tahu di depannya itu jurang. Saya aman, saya sukses. Tunggu sebentar lagi, blok, wah sudah memet. Begitu juga semalaikat orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak kenal kepada Allah, walaupun dia ini sepertinya sukses, itu seperti orang naik mobil yang mau masuk jurang itu malaikat. Maka syarat kesuksesan pertama keyakinan atas la ilaha illallah. Maka yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan la ilaha illallah, kamu sukses. Katakan itu maksudnya gimana? Yakini, maksudnya begitu. Tapi keyakinan itu dimulai dari perkataan. Maka berbicara itu penting. Qulu, katakanlah. Nabi tidak mengatakan yakinilah, katakanlah. Katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kalau sudah kamu katakan, apa yang kamu katakan tuh lama-lama kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan lama-lama mancep dalam hati. Maka qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa.
Allahus Samad. Allah lah hajat seluruh makhluk. Hajat kamu bukan kepada dunia, hajat kamu itu sebetulnya kepada yang menciptakan dunia. Cuman kamu salah paham. Kalau Allah tidak menciptakan dunia, kamu bikin sendiri. Allahus Samad. Hajat kita itu hanya Allah. Kalau kita ke pasar, hajat kita ini kepada Allah, bukan kepada pasar. Hajat kita ini kepada pertolongan Allah yang Allah turunkan di pasar. Begitu juga kalau kita ke ladang, hati kita, hajat kita ini kepada Allah yang menurunkan pertolongan Allah yang ada di sawah, di ladang. Kalau Allah tidak tolong kita di sawah, di ladang, akan buntu semua jalan. Tapi ini jangan diam aja. Qul, katakan dah, jangan diam. Allah satu, Allahus Samad. Allah lah hajat kita, tempat bergantung kita. Katakan. Karena Al-Quran mengatakan qul, Nabi juga mengatakan qulu, katakan. Kok kamu dengar tok? Berarti kamu tuh belum menjalankan Al-Quran. Gawat nggak? Gawat, diperintah belum menjalankan. Oh. Jangan pura-pura diem, tahu-tahu ngantuk. Kita harus ngomong. Lesan itu kuncinya hati, kata para ulama. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman orang itu tidak akan lurus kalau hatinya belum lurus. Hati tidak akan lurus kalau mulutnya belum lurus. Kesimpulannya, kalau mulut lurus, nanti hati lurus. Kalau hati lurus, iman lurus. Maka katakan la ilaha illallah. Yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Panas bukan dari matahari, dari yang menciptakan matahari. Mati bukan dari penyakit, dari yang menciptakan penyakit. Loh, ini penting ini. Sehingga kita ini di mana saja hatinya kepada Allah. Makan tapi hatinya bukan kepada nasi, hatinya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki nasi ini jadi baik buat saya, nanti akan datang kebaikan. Tapi kalau Allah kehendaki tidak, ya tidak. Maka mau makan di depan nasi, doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah ini nasi ini. Kalau Allah berkati, nasi dimakan jadi seger, badannya kuat, ibadah enak, pikirannya lurus, ngaji paham. Ini makanannya barokah. Ya kalau makanannya nggak barokah, dimakan perutnya kembung, terus dengarkan ngaji ngantuk, inginnya maksiat aja. Ini makanan tidak barokah. Maka ini orang yang merasa ngantuk waktu ngaji ini, coba kamu renungi, tadi makannya pakai doa enggak? Loh, tadi saya sudah pakai doa loh Pak Kiai, tapi tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh nggak ngantuan seperti kita ini, insya Allah. Dan terus paham, ngaji itu paham. Maka makan hatinya kepada Allah, minum hatinya kepada Allah, ketemu anak, ketemu istri, hatinya kepada Allah. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari macam-macam, termasuk selamat dari dosa. Nanti kalau istri kita ketemu assalamualaikum, dia diselamatkan oleh Allah dari macam-macam musibah, termasuk ngomel itu kan musibah itu mereka. Nah, masa perempuan ngomelin suaminya? Dosa itu. Nah, sebabnya apa? Sumbernya karena suaminya kalau ketemu nggak pernah mengucapkan salam. Hatinya tidak kepada Allah, hatinya kepada istri. Akhirnya Allah hukum istrinya awek kayak bebek. Ya. Siapa yang salah? Saya. Insyaallah kan? Jangan nyalahkan istrinya dulu, salahkan saya. Ya, saya sudah salam baru sekali, tidak salamnya sudah 10 tahun. Sekarang tobat, ketemu keluarganya, assalamualaikum. Hatinya kepada Allah. Mau tidur, hatinya kepada Allah. Bismikallahumma ahya
wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku tidur, aku bangun. Ya hatinya kepada Allah. Ini adalah praktek iman itu seperti itu. Jadi iman itu dipraktekkan dalam kehidupan itu. Prakteknya gimana? Menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Maka dalam satu hadis dikatakan hasbunallah amanun likulli khaif, atau kama qala Rasulullah SAW. Hasbunallah itu adalah keamanan bagi setiap orang yang khawatir. Maka Nabi Ibrahim menghadapi Namrud menghadapi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya aman. Kalau kita ada khawatir-khawatir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau mau buat apapun, bismillah. Bismillah itu maknanya saya buat perkara ini minta tolong kepada Allah. Barang siapa memulai kerjanya dengan bismillah, Allah akan berkati pekerjaannya itu. Ngaji bismillah. Barang siapa kumpul istrinya baca bismillah, nanti kalau jadi anak, anaknya tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Makanya ulama-ulama Pakistan itu kalau melihat santri ngantuk aja ngaji, ini bikinnya tidak pakai bismillah ini. Nah terus bagaimana sudah terlanjur jadi ini? Ya sekarang aja baca bismillah yang banyak. Nah, dulu orang tuanya lupa. Jadi kalau anaknya itu ngantuan tuh jangan disalahkan anaknya dulu. Mungkin lupa ini dulu itu, nggak baca bismillah. Jadi semulaikan Allah SWT ini penting, ini iman nih semulaikan. Nah ini kita ulang-ulang hari-hari, kita bicarakan sampai kita mati dengan la ilaha illallah. Inilah kesaksian.